Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Yusi Delita. Ibu adalah salah satu guru yang mengajar di SMP Negeri 3 Kayan Tengah dengan mata pelajaran yang diampu, mata pelajaran IPA. Dalam kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, ini bukan memberi materi tentang tata krama, di mana setelah menerima materi ini, Ibu harapkan siswa baru dapat mempertimbangkan tata krama di lingkungan sekolah dan mengenali isi tata krama siswa SMP Negeri 3 Kayan Tengah. Untuk yang pertama, kita akan membahas apa itu tata krama. Tata krama ini terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata ini berarti adat istiadat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama ini adalah sopan santun. Sopan santun dalam berperilaku, berbahasa, kelakuan, dan tindakan yang santun. Dari dua gabungan kata, tata dan krama ini, dapat kita ambil suatu pengertian dari tata krama, itu adalah kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara anggota masyarakat di sekitar tempat tinggal. Kemudian bisa juga kita ambil itu adalah untuk menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Sumber-sumber tata krama ini terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah agama, yang kedua itu adalah adat istiadat, kemudian yang ketiga aturan-aturan pergaulan secara luas, dan yang keempat itu adalah budaya nasional. Kita bahas selanjutnya, itu adalah akibat tidak mempunyai tata krama. Dari pengertian tadi, kemudian kita lanjut, jika tidak mempunyai tata krama, maka akan memiliki beberapa akibat. Yang pertama itu tidak memiliki rasa percaya diri ketika menghadapi masyarakat dari tingkat manapun. Kemudian tingkah laku dan ucapannya tidak mempertimbangkan serta mencerminkan perhatian kepada orang lain. Itu adalah salah satu akibat jika tidak mempunyai tata krama. Ada lagi akibat yang lain itu tidak berlaku sopan, ramah, dan selalu menunjukkan sikap yang tidak mempertimbangkan serta mencerminkan perhatian kepada orang lain. Nah, selain itu juga, jika kita tidak memiliki atau akibat dari tidak mempunyai tata krama tadi, itu kita tidak menguasai diri sendiri dan selalu berusaha menyinggung, mengganggu, menyakiti perasaan orang lain. Juga kita akan selalu mengecewakan, membuat gusar, dan membuat orang marah. Nah, dari akibat yang tidak mempunyai tata krama, berarti ada suatu kalau dikatakan itu ada aksi, berarti ada reaksi. Kalau tadi itu adalah akibatnya, berarti kita akan menerima reaksi dalam bentuk sanksi moral. Nah,
Sanksi moral untuk pelanggaran tata krama itu kita pasti akan mendapat cercaan dan cemoohan kepada dirinya, kelompoknya, instansinya, atau bahkan orang tuanya. Itu adalah sanksi moral untuk pelanggaran tata krama. Kita ambil secara menyeluruh seperti itu. Kemudian, ciri individu yang memiliki tata krama yang baik. Jadi sebenarnya suatu individu jika dia sudah dididik memiliki tata krama, ini tata krama yang baik, ada sebenarnya beberapa ciri yang bisa kita lihat. Yang pertama, dia memiliki rasa percaya diri. Dalam lingkungan apapun, dia percaya diri baik dengan penampilannya, dengan perkataannya. Nah, di sini ciri tadi selain memiliki rasa percaya diri, tingkah laku dan ucapannya itu selalu mempertimbangkan serta mencerminkan perhatian kepada orang lain. Tidak hanya perhatian itu untuk dirinya sendiri, tapi dia juga memperhatikan bahwa dari tingkah laku dan ucapannya itu juga memberikan perhatian kepada orang lain. Kemudian sikapnya itu sopan, ramah. Kemudian selanjutnya dia dapat menguasai diri sendiri. Kalau dia dapat menguasai diri sendiri, menguasai emosinya dalam berpendapat, dalam pergaulannya, maka pasti dia tidak akan menyinggung, mengganggu, menyakiti perasaan dan pikiran orang lain. Kemudian sikap cirinya tadi, ciri individu tadi selanjutnya itu dia selalu berusaha tidak mengecewakan, membuat gusar, apalagi membuat orang marah walaupun diri sendiri dalam keadaan sedih, kesal, lelah maupun jenuh. Dari ciri tadi kemudian ada manfaat. Jika kita memiliki tata krama yang baik, atau boleh kita katakan di sini adalah manfaat bertata krama. Manfaat bertata krama ini dapat kita rasakan, itu membuat kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Kemudian memberi pengenalan bagaimana menjalani hidup melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Membuat kita menjadi disegani dan dihormati. Selanjutnya itu memudahkan hubungan baik dengan orang lain, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, menjadikan kita dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan. Kemudian manfaat yang lain lagi selanjutnya itu adalah tingkah laku menjadi terkontrol, dan kita juga bisa menjadi contoh teladan baik bagi lingkungan sekitar maupun keluarga. Tata krama berdasarkan lingkungan tadi kita bisa bagi itu menjadi beberapa lingkungan kita ambil. Yang pertama itu adalah bagaimana bertata krama di lingkungan keluarga. Nah, dalam lingkungan keluarga dikatakan tata krama itu yang pertama, jangan berjalan mendahului orang yang lebih tua. Kemudian kita selalu bersikap ramah dan ceria, memenuhi panggilan mereka dengan senang hati ketika kita dipanggil. Kemudian berbicaralah dengan lemah lembut. Kemudian selanjutnya, turuti perintah orang tua selama tidak melanggar agama yang kita yakini. Kemudian biarkan mereka makan dan minum terlebih dahulu. Selanjutnya, perlakukan mereka dengan penuh rasa hormat, temani mereka dengan baik. Ini dan yang selanjutnya
itu adalah jangan sampai menyinggung perasaan orang tua ketika kita berbicara atau dalam tingkah laku kita. Ini adalah tata krama di lingkungan keluarga. Selanjutnya, tata krama di lingkungan sekolah. Nah, di sini dalam bertata krama di lingkungan sekolah, bersalaman ketika bertemu atau mengucapkan salam ini dalam keadaan biasa. Tapi kalau keadaan kita pada musim ini sedang pandemi COVID-19, berarti untuk bersalaman ini kita ganti dengan mengucapkan salam. Kemudian selanjutnya itu memperhatikan dengan penuh kesungguhan ketika guru menjelaskan dalam pembelajaran. Diharapkan siswa itu dikatakan dia bertata krama dalam lingkungan sekolah itu memperhatikan penjelasan guru. Ketika guru itu sedang berbicara, menjelaskan materi di depan, diharapkan siswa itu siap menerima. Berarti tidak ribut, tidak mengganggu teman. Ketika selama belajar, tolong jangan bergurau, ngobrol dengan teman yang lain sehingga mengganggu teman yang memang ingin belajar atau serius belajar. Kemudian tata krama selanjutnya di sekolah itu jadikanlah gurumu sebagai orang yang engkau muliakan, hargai dan hormati, serta bersikaplah lemah lembut kepada beliau. Bersikap sopan santun pada guru, baik ketika sedang berbicara maupun ketika bertanya. Kemudian selalu menghormati guru dimanapun dan kapanpun, meskipun terkadang guru membuat kita jengkel. Ini salah satu dikatakan membuat kita jengkel, mungkin ada perkataan atau tindakan guru, padahal itu sebenarnya tidak ingin memancing emosi. Jadi tolong hormati guru dimanapun, tidak dikatakan itu dimanapun dan kapanpun, jadi tidak hanya di sekolah, misalkan kita bertemu di jalan juga tolong hormati guru ya. Kemudian selalu berpikir jika yang guru lakukan adalah untuk kebaikan kita. Nah itu tadi, kalau misalkan ada sesuatu yang guru katakan yang membuat kamu jengkel, misalkan saja rambut panjang itu harus dipotong, bagi laki-laki itu harus rambutnya pendek, bagi yang perempuan rambutnya panjang itu harus diikat. Kalau misalkan gitu menurut kalian membuat kalian jengkel, maka berpikirlah jika yang guru lakukan adalah untuk kebaikan kita. Itu artinya kan tidak mengganggu ketika kamu sedang belajar. Ini adalah tata krama di lingkungan sekolah. Kita lanjutkan di lingkungan masyarakat. Kalau tadi sudah di rumah, di sekolah, nah bagaimana tata krama di lingkungan masyarakat? Dalam kita berlingkungan atau bermasyarakat, tata krama yang harus kita jalankan itu adalah saling tolong menolong, saling menghormati, persaudaraan, pemurah, penyantun, menepati janji, berkata sopan dan berlaku adil, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak berkata kotor, kasar, dan sombong, tidak meludah dan membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian selanjutnya ini adalah tata krama di lingkungan bangsa dan negara. Dalam lingkungan bangsa dan negara yang dikatakan bertata krama, maka pemimpin itu harus selalu berupaya menghapus segala bentuk penindasan. Kemudian sebagai seorang pemimpin juga tidak menyanjung dirinya sendiri melebihi orang lain. Dan selanjutnya itu adalah selalu adil terhadap seluruh rakyat tanpa melihat status sosial. Kemudian
kasih sayang di dalam interaksi sesama warganya. Kemudian itu adalah menebarkan kebaikan untuk masyarakat. Dengan posisinya sebagai seorang pemimpin, bagaimana dia menebarkan kebaikan untuk masyarakat. Jadi tidak hanya dia memikirkan dirinya sendiri, keluarganya, tapi bagaimana dia juga ikut ambil bagian memberikan kebaikan atau kemajuan bagi masyarakat dengan posisinya, ya. Kemudian selanjutnya itu adalah hubungan pemimpin dan rakyatnya harus seperti hubungan ayah terhadap anaknya. Hubungan sesama rakyat harus seperti hubungan sesama saudara. Nah, inilah yang Ibu dapat paparkan pada kesempatan hari ini tentang tata krama. Dalam kegiatan ini juga ada sedikit Ibu minta perhatian dari semua siswa. Ini menurut kalian, kalau tadi kan sudah dijabarkan tentang pengertian tata krama itu seperti apa, kemudian akibatnya jika tidak memiliki tata krama, kemudian ciri-ciri orang yang bertata krama. Kemudian kalau kita bagi tata krama itu berdasarkan lingkungan. Tadi ada dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang Ibu minta kalian, kalau tadi sudah diperhatikan semuanya, ada satu yang Ibu harapkan atau Ibu minta kalian menyampaikan kembali untuk Ibu. Kalau tadi ada 5 lingkungan yang dijabarkan, tadi keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ada satu lagi, itu bagaimana kita bertata krama ketika berkomunikasi di media sosial. Karena sekarang dengan kemajuan teknologi, maka bermedia sosial juga kita akan selalu menggunakan handphone, baik itu dalam SMS, telepon, ataupun dalam WA seperti ini. Nah, Ibu minta sekarang kalian silakan masing-masing memberikan pendapatnya, bagaimanakah bertata krama dalam berkomunikasi di media sosial. Ibu tunggu tanggapan kalian saat ini ya, sampai kita ini diberi waktu untuk materi ini itu udah 30 menit dari hasil pemaparan Ibu, berarti sampai pukul 8. Ibu tunggu kirimkan jawabannya dalam via WA di nomor ini. Demikianlah pemaparan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.